ini saya bawakan, saya usahakan sesingkat mungkin tentang hari Bapak atau hari suami. Hari Bapak dan hari atau hari suami. Saya gali bahasa saudara, bahasa Nias, bahasa Koa, bahasa Mandarin, bahasa Toba. Yang hari Bapak ini atau hari suami cuma bahasa Indonesia yang cocok. Kalau bahasa Toba, hari Tunggal Dulu cocok, tidak nyambung kadang-kadang. Hari Tunggal Dulu. Bahasa Jawa, hari Bujone, kok cocok. Jadi bahasa Indonesia-nya hari suami, hari Bapak. Itu yang paling cocok. Baik saudara, sebenarnya pelajaran ini bukannya dari hasil pemikiran saya, saudara. Kebetulan ada di antara kami sewaktu kami berkhutbah, kami minta khutbah sama dia. Jadi ini sudah ketiga kali ini saya khutbahkan ini, saudara. Pertama di Tarutung. Di Tarutung kebetulan kami mau pulang usahakan bergereja Tarutung. Kedua gereja di Medan. Yang ketiga inilah pada saat ini, saudara. Kenapa hari Bapak tidak begitu terkenal lah istilahnya? Tapi kalau hari Ibu itu, kalau tidak salah tanggal berapa Ibu? Tanggal 22 Desember ya? 22 Desember. Begitu hebat. Kalau hari Ibu dengan macam beragam perhatian anak-anak dari ibu-ibu saudara. Begitu kita merasa terharu bapak-bapak melihat cara anak-anak dari ibunya masing-masing. Dan kita sudah dewasa, masih hidup orang tua kita berusaha membuat acara yang lebih hebat istilahnya dari orang tua kita saudara. Tapi kutanya yang memberikan pelajaran ini, kenapa kalau hari Bapak tidak selalu diperhatikan dan tidak disemarakkan acara yang diberikan? Dengan alasan saudara, sebenarnya pelajaran ini kami bapak-bapak lah yang mendengarkan ini khusus. Atau kebetulan di acara gereja sama ibu-ibu kita sama saudara, boleh jadi ini mengingatkan bagi suami, bagi kita yang punya masih orang tua, kita ingatkan. Dan kita membayangkan orang tua kita dulu seorang bapak, bagaimana tanggung jawabnya di dalam rumah tangga untuk mendidik kita saudara. Jadi sebenarnya kalau pelajaran ini khusus untuk bapak-bapak, bagaimana sikap kita seorang bapak di dalam rumah tangga. Biar nantinya terjadi pengalaman di hari Ibu tanggal 20 bulan 12 itu, hari Bapak bisa saja nanti demikian juga dibuat oleh anak-anak kita bagi kita orang tua. Jelasnya hari Bapak itu tanggal berapa? Di seluruh internasional seluruh dunia, tanggal 19 bulan 6. Itulah hari Bapak di seluruh dunia. Tapi dikasih kesempatan bagi negara masing-masing menentukan tanggal di negaranya, tanggal berapa mau dibuat hari Bapak. Indonesia menentukan tanggal 12 bulan 11, tanggal 12 bulan November, persis sahabat depan tanggal 12 bulan 11. Itulah di Indonesia. Biarpun dia gereja mana, biarpun dia suku mana, biarpun dia mana lain, pokoknya hari Bapak di seluruh Indonesia tanggal 12 bulan November atau sahabat depan. Saudara-saudara, gimana saya pilih pelajaran ini? Karena saya seorang bapak. Karena saya sendiri seorang bapak, saudara. Ada hubungannya dengan kita bapak-bapak, sebagaimana kita melihat sampai di mana tanggung jawab kita di dalam rumah tangga dan bagaimana tanggung jawab kita di seluruh urusan rumah tangga. Saudara-saudara, sebagai judul ayat pertama dari pelajaran ini, di hari suami atau hari bapak, dikatakan saudara, laki-laki ciptaan Tuhan harus tegar. Laki-laki ciptaan
saudara. Persamaan dari bahasa tegar boleh jadi berani menghadapi situasi pengalaman yang mau kita hadapi di dalam rumah tangga. Kebersamaan dari tegar ini apa lagi? Tegar, semangat. Biarpun apa kita hadapi, semangat kita lagi-lagi. Semangat itu perlu. Baik, kita mulai ada kira-kira 17 pertanyaan. Dan ini pelajaran kita yang menyebabkan berbeda-beda keterangan. Tapi kalau intinya 17 pertanyaan ini sudah ditentukan di seluruh Indonesia, inilah yang menjadi pelajaran dari kita saudara. Yang pertama saudara, dia membina masa depan keluarga dengan membayar hutang dan cicilan dengan yang sama dengan ini saudara. Itulah tanggung jawab seorang bapak. Kita berusaha bapak mengatur rumah tangga sedemikian rupa, membayar hutang, membayar cicilan, contohnya membayar listrik, membayar air, membayar asuransi, membayar ini, apalagi membayar tanggung jawab untuk anak-anak sekolah. Kita seorang bapak yang bertanggung jawab. Ini pelajaran mengajarkan, menyuruh kita bapak tanggung jawab kita sampai di mana. Seandainya ada ibu-ibu yang memikirkan ini di dalam rumah tangga, itu kurang pas sesuai pelajaran yang dikasih sama kita. Bukan saya yang membuat pelajaran ini saudara. Kita bapak-bapak yang bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga dengan segala macam tanggung jawab kita. Tapi sama-sama kerjasama. Tapi kalau pelajaran ini kan bagi bapak-bapak ada nanti bedanya pelajaran ini dari pelajaran yang biasa. Jadi kalimatnya terakhir dari membayar semua itu, apapun yang kita hadapi seorang bapak-bapak di dalam persoalan rumah tangga dengan begitu berat, sabar. Ayat ini tadi Galatia 5 ayat 22, kita garis bawahi kalimat sabar. Itu aja yang kita pakai semua ini. Tapi sabar itu yang paling penting. Sabar itu yang paling penting. Kalau bisa, saya ulangi ke belakang saudara, kalau bisa kita terapkan sikap yang demikian kita seorang bapak saudara, tiba hari ibu, tiba hari bapak, anak-anak kita sama menghargai kita orang tua. Jangan pengalaman selama ini dibedakan oleh anak-anak, dibedakan oleh anak-anak hari penghargaan bagi orang tua. Yang kedua saudara, kita sudah bersusah payah, tapi selalu dimarahi istri. Sabar. Ini pelajaran ini saya kasih penjelasannya beda dari pelajaran yang lain nanti. Saya baca sekali lagi. Kita sudah bersusah payah, tapi masih selalu dimarahi istri. Kalau masih ada lagi istri, kalau sudah dilihat suaminya begitu sibuk dalam pekerjaan, mau marah lagi si istri. Ada mungkin sistem pelajaran itu, karena mungkin udah kebiasaan si suami ditugasi, padahal dia sudah capek dan bisa dikerjakan lagi aturan tugasnya dulu, datang si istri marah. Sebenarnya kalau menurut pelajaran rumah tangga, apa pelajaran rumah tangga? Kalau kita lihat si suami itu sibuk tanggung jawab yang sedang dikerjakan, si istri harus mengerti. Tapi kalau pelajaran bagi bapak-bapak sekarang yang saya bikin ini saudara, bukan disuruh si istri mengerti, tidak. Kita bapak-bapak sabar. Jangan dijawab. Kok saya suruh lagi begini, padahal saya udah capek tadi begini. Itu kurang pas saudara. Jawaban seorang bapak bagi istri. Biarpun sudah pantas kita jawab, tapi kalimat ini, pelajaran ini mengatakan kita bapak-bapak, biarpun berlepek atau leng-leng dinasai kita laki-laki, bapak-bapak sabar. Jangan kita jawab aku udah capek tadi begini. Kau yang kerjakan dulu. Jangan kita jawab saudara. Sabar. Yang ketiga,
Jadi itulah kelebihannya. Ada lagi pertanyaan nanti di sini tentang istri. Jawabannya lain. Ini kalimatnya biarpun ada tutup dan istri tadi, kita laki-laki kan kita jawab, kita sabar. Yang ketiga, sewaktu kecil kita dimarahi orang tua. Nomor 4, semasa sekolah kita dimarahi guru. Itulah pengalaman kita selalu menghadapi beban pikiran. Bagi kita mulai dari kecil sampai sekolah. Nomor 5, kita sudah menjadi dewasa, besar, kerja, dimarahi bos, dimarahi pimpinan. Sabar. Sudah kita nikah, dimarahi istri. Sabar. Keterangan pertama tadi, dimarahi istri juga, jangan kita jawab. Tapi pelajaran yang kelima, yang keenam ini, sudah nikah, dimarahi istri. Sabar. Banyak orang suami istri selagi belum nikah tidak pernah si istri marah sama suami, selalu yang enak. Padahal begitu sudah nikah, semau dia mau bicara, ngomong atau marah dia pasti jawab. Jadi bolehlah kita jawab di situ. Jangan dengarkan marah. Kalau dulu kita sewaktu bergaul, waktu muda-mudi, tidak pernah kau buat macam itu. Sekarang kau jadi pemarah sama aku. Dia jawab tidak apa-apa. Karena beda dari pertanyaan pertama dari saudara. Beda dari pertanyaan pertama. Di sini kalau dimarahi istri, kalau sudah nikah dimarahi istri, barulah kita jawab. Kalau dulunya kita sebelum nikah, tidak pernah kau marah sama aku. Sekarang jadi pemarah kau sama aku. Baru kita jawab, biar istri kita sadar bahwa kita laki-laki itu mengasihi dan menyayangi siapa? Menyayangi istri. Baik, kita lanjut saudara. Sesudah tua kita dimarahi anak dan cucu. Banyak pengalaman ini saudara. Sudah tua kita dimarahi anak dan cucu. Saudara-saudara, lebih kurang 50 meter dari tempat kita ini, dari gereja ini, ada salah satu keluarga. Orang tuanya ini sudah tua saudara. Dekat dari daerah gereja kita ini. Kalau saya perhatikan, anaknya ini memarahi bapaknya ini, cucunya ini memarahi bapaknya ini. Wah, sudah ada saya saudara. Bagaimana nanti kalau kami begitu cucu sama anak kami nanti bagi kami orang tuanya, demikian bagaimana nanti dari kami. Padahal bapak ini saya tahu, saya kenal dia mulai dari muda. Istilahnya manusia yang dewasa jiwanya. Tapi karena dia sudah tua, tidak tahu lagi dia. Istilahnya bahasa sekarang sudah pikun. Tapi anaknya ini, kalau perhatikan dia memarahinya dan cucunya, saya merasa begitu prihatin rasa saudara. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus. Bagi kita yang masih punya orang tua laki-laki, dan kita ingat orang tua kita dulu laki-laki, kalau sudah mendahului kita sadari saudara, pelajaran ini menyadarkan kita saudara, bahwa kita didapat lebih dekat antara anak dengan bapak, istri sama suami, dari tanggung jawab seorang suami di dalam rumah tangga. Yang pelajaran nomor 8. Pelajaran nomor 8. Kehidupan kita berlahir untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Itulah saran pelajaran bagi kita bapak-bapak. Jangan berharap bapak biar dihargai, biar lebih hebat. Jangan harap yang demikian saudara. Ini pelajaran sehubungan dengan firman Tuhan. Kalau kita seorang bapak yang benar di hadapan keluarga, kita berusaha memberikan yang terbaik bagi semua orang. Saya baca sekali lagi. Kehidupan kita berakhir untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Jadi istilah mengalah kita.
karena darah kita beda dengan darah perempuan, tapi dianjurkan di sini kita harus mengalah. Kita harus mengalah. Bagi siapapun, apalagi dalam keluarga, kita istilah mengalah, saudara. Ini sifat ini saya pakai bagi pribadi saya, saudara. Daripada saya tantang salah satu, lebih saya mengalah. Diam saja saya, saudara. Nomor 9 sampai nomor 17 ini berupa saran dan anjuran pertanyaan bagi kita suami. Yang mana yang pertama? Kalau dia keluar rumah, kata orang dia ngelayap atau laki-laki yang bertingkah. Inilah kadang-kadang tuduhan ini bagi kami bapak-bapak atau suami. Kadang-kadang dan dinutupi dia jongjongan nida. Kurani hataun roh. Beda kalimat roh tu bapak-bapak harus diberi. Walau bapak-bapak, walau tergudang kedua sia jago itu. Ngadi dokon walau di bahasa Indonesia ada itu ngelayak ini. Jadi kalau di bahasa kita bapak-bapak selalu sikap bertingkah. Kalau nak tahan dijadi. Lima tujuh hari sesudah. Yama anak kasihan dengan asyik tahan dijadi. Dia ingat tadi dijadi mengetah akan perlu mengerjakan. Bagaimana kita, anak-anak kita begitu salut bagi kita orang tuanya bapak-bapak. Kalau memang kita tidak temani, kita jaga anak kita selalu di rumah. Kenapa kalau hari ibu begitu hebat? Anak-anak bagi orang tuanya, bagi ibunya. Karena si anak ini membedakan, ada bedanya antara bapak dengan anak menyayangi semua anak-anak. Jadi mau kita dibilang jadi laki-laki yang bertingkah sesuatu. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Kalau di rumah terus dibilang orang pemalas, ini tuduhan bagi kita bapak-bapak. Tuduhan ini dengan macam negatif saudara. Padahal sebenarnya bagus kita di rumah beserta anak-anak kita. Tapi bagi kita bapak-bapak tuduhan itu selalu saudara. Selalu. Amat toh amat terbion. Namalasan di meja di masuk hari lalu dia bagian. Masuk hari ketiga. Lalu ketiga ada jam 11 nih. Dengan macam tuduhan dari bapak-bapak. Karena bapak-bapak tanggung jawab rumah tangga. Saudara-saudara, tuduhan negatif ini semua kita bapak-bapak kita jaga. Kita hati-hati saudara. Kita jaga. Demi kebahagiaan keluarga. Demi kebahagiaan anak-anak kita. Yang ke-11. Kalau dimarahi anak, kita marahi seorang bapak anak. Dibilanglah kita bapak yang kejam, bapak yang galak, bapak yang begini. Selalu pandangan negatif itu. Kagak untuk tua anak yang jadi motor, yang sono. Selalu tuduhan itu tidak bagi laki-laki, bagi bapak-bapak. Jadi biar kita lebih hati-hati di dalam tugas, di dalam rumah tangga, menjaga rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Itulah tujuan orang. Jangan nagarahan itu anak lapor. Lebih mau untuk yang lebih sangat dulu pikir. Yang nomor 12. Kalau tidak mau memarahi, dibilang orang lah tidak tegas. Aja mana menjadi dari bapak lagi negara tu. Saya di bumi dia. Dia langsung ni dia lomo-lomo na do. Seru bididi. Selalu tuduhan itu bagi kita bapak-bapak. Selalu tuduhan itu. Jadi kita pakailah mana di antara nasihat ini yang menjadi contoh bagi kita bapak-bapak. Kita tegas salah, kurang tegas pun selalu dinegatifkan. Saudara-saudara, itulah selalu tuduhan bagi kita bapak-bapak. Yang ke-13. Kalau istri kerja, dibilang orang makan gaji istri. Selalu kalimat dibojokkan. Padahal kebanggaan bagi kita laki-laki, kalau istri kita pegawai.
Kalau istri kita kerja, kalau istri kita pandai mencari uang, sebenarnya kebanggaan bagi kita saudara. Tapi kalau tuduhan orang bagi kita suami, ayana seorang orang hari mengalami gaji istri na ida, seorang orang hari mengalami gaji istri na ida, kerja untuk istri ida, di karang loro di gaji istri na, neng dia tu kaya tu lebih beda sama kalah, asa seorang orang tidak, saud gaji istri ini seorang ini. Semua tujuan untuk memojokkan kita bapak-bapak, kita suami-suami. Jadi kita jaga saudara. Kita jaga semua ini demi kebahagiaan rumah tangga. Dan nomor 13. Kalau kita menuruti kata ibu, kalau kita masih yang keluarga masih hidup ibu kita, yang punya ibu lagi, dibilang orang lagi kita anak mami. Walau bahasa bapaknya parohaina dengan mata sirwanda amat kesekutuman ay dinotong dinugo ke rumah tangga iba tinggal menutup do orang tua iba suami kolor istri. Selalu tuduhan itu ada saudara, selalu tuduhan itu ada bagi kita laki-laki. Jadi takaholomi orang tua kelas jadi ada istri masuk ke negara. Walau mereka dijauh kalau hari ini, anggota tujuannya tajam mana sudah rosong. Saudara-saudara, demi kebahagiaan di dalam rumah tangga, suami istri saling mendukunglah bagaimana kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Kalau dituruti nomor 15, kalau dituruti kata istri menjadi DKI katanya, aku tanya dulu sama ibu. Setahu saya kalau dituruti kata istri, boleh dilihat dan fotonya sitir kiri dua mata ini dan depan itu. Kalau DKI yang ada perjanjian. Di bawah ketiak istri. Di bawah ketiak istri. Di bawah ketiak istri. Jadi ini tuduhan istilah. Kalau dia laki, kalau dituruti kata istri, hidup kita ada dia. DKI di bawah ketiak istri atau sitir kiri. Selalu tuduhan itu bagi kita bapak-bapak saudara. Jadi harus pandai kita mengatur rumah tangga, mengatur kita punya bapak-bapak kehidupan kita demi kebahagiaan keluarga. Jadi kalau kita baik menolong orang, terutama menolong wanita, dibilanglah kita hidung belang. Boleh kita seorang bapak selalu, padahal tujuan kalian maka kalau musuh itu malu ada. Alai kalau kebetulan mana tahu dia ina sada dua. Dan merodok tuduhan negatif terus. Dia apa? Lah, bulu bulu di dunia mengubi. Selalu tuduhan kita bapak-bapak. Jadi kita lebih hati-hati. Walau selalu kita nasi menonton TV saudara yang namanya cerita si bolong saudara. Walau bawa memang kulit konidang di Indonesia, buku-buku nedang di. Alai boleh pakai nada pun, itu beda. Jangan sikap kita yang demikian saudara. Dari itu salah. Tapi kita pakailah tanggung jawab seorang bapak yang benar di dalam rumah tangga. Tapi yang terakhir saudara, kalau tidak menolong wanita yang dibilang kalau adopsi umpat dan mubi manakin kalimat pertama nomor 10 itu menurut kalau butuh bantuan dakta urupi seorang bapak ayah amat pintu mo nakijaman do kemudulan dari hamil ang berdana di sana. So malau hepeng kau hadisnya mengurupi badan boy selalu tuduhan ini saudara. Inilah gambaran contoh saudara bagi kita semua suami-suami, tuduhan negatif bagi kita saudara seorang bapak-bapak. Biar benar kita di hadapan Tuhan. Jalan yang 5 ayat 22.
semua buah-buah roh itulah kita hidupkan di dalam hati kita saudara. Kesimpulan dari pelajaran ini semua. Tapi semua tuduhan itu haruslah kita kejar tanda laki-laki yang benar. Jadi kesimpulannya kita kejar tanda berani, tanda laki-laki yang benar. Jadi buido tadi siapa sahabat dolma ama mau masalah bila tidak tahu. Kalau benar mana benar tanggung jawab. Jadi itulah kesimpulannya saudara. Tetapi semua tuduhan itu kita harus tegar. Kita seorang bapak yang tegar. Tanda laki-laki yang benar. Itulah kuncinya saudara. Semoga melalui pelajaran ini kita dapat menunjukkan dalam keluarga seorang bapak yang benar yang menjadi contoh dengan anak kita. Sehingga pelajaran ini kita hidupkan. Dan pelajaran ini bagi semua anggota gereja Advent mungkin penyebarannya yang berbeda-beda. Tapi kalau poin dari pelajaran ini, inilah pelajaran untuk kita pakai. Mudah-mudahan hari berikutnya boleh kita tingkatkan dan sama menghargai hari ini dengan hari Bapak di gereja kita. Sehingga kami Bapak menjadi semangat. Jadi semangat memimpin keluarga, memimpin gereja, memimpin semua secara kita berbahasa. Tuhan memberkati kita. Amin.